Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 65. Aku Suelatama mengangguk-angguk. Katanya kemudian, aku memang tidak dapat menyembunyikan sikapku, sehingga adikku dapat mengetahui. Namun aku sudah berusaha untuk menyingkir sehingga ketidakpuasan itu tidak akan berkembang. Tetapi ternyata bahwa keadaan tidak menjadi semakin baik, tetapi justru menjadi semakin buruk. Tentu saja bagi Kediri dan tatanan kehidupannya. Mungkin dalam hubungan lahiriah keadaan bertambah baik. Banyak orang yang sudah mulai merasa betapa mereka hidup tenang dan sejahtera. Namun ada segi-segi yang perlahan-lahan akan runtuh di Kediri dan di Singasari sendiri. Namun sejarah pertumbuhan Kediri berbeda dengan pertumbuhan Singasari. Jadi bagaimana menurut Kakang Mas? Bertanya Pangeran bertubuh kecil. Jangan menyudutkan aku mengambil sikap dengan tergesa-gesa seperti anak-anak yang masih muda. Aku harus berpikir dan membuat perhitungan. Meskipun pada dasarnya kau tahu sikap hatiku, tetapi aku tidak akan dapat mengorbankan banyak hal yang ada di sekitarku, terutama yang berwujud kewadagan, berkata aku itu. Lalu, karena itu, aku akan mendengarkan keluhanmu, sikap hatimu dan angan-anganmu bagi masa depan. Aku akan membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan keadaanku sekarang. Kami sudah melihat betapa besar dan kuatnya Pakuan ini, jawab adiknya. Aku Suelatama tersenyum. Ditepuknya bahu adiknya sambil berkata, kau puji aku seperti kau memuji anak-anak. Tetapi aku berterima kasih juga kepadamu. Adiknya yang bertubuh kecil itu pun tersenyum. Namun dalam pada itu Pangeran Indrasunu berkata, segalanya tergantung kepada kebijaksanaan aku Suelatama. Kami tidak akan berarti apa-apa. Betapapun kami berusaha, semuanya itu tidak lebih dari sebuah permainan yang buruk. Kalian memang aneh-aneh, sahut aku Suelatama, belajarlah pada pengalaman. Pujian-pujian tidak akan mendorong seseorang yang cukup dewasa untuk membenarkan sikap yang kalian kehendaki. Kecuali kalian dapat meyakinkan kebenaran dari jalan pikiran kalian. Itu saja. Pangeran Indrasunu mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian menundukkan kepalanya. Baiklah, berkata aku Suelatama, kita masih akan berbicara lagi. Tetapi ketahuilah, bahwa kemenangan Ken Arok atas Kediri pada waktu itu, adalah karena ketidakmampuan orang-orang Kediri sendiri mengurus pemerintahan. Perbedaan pendapat antara kaum Brahmana dan Kesatria adalah sumber dari keruntuhannya. Ken Arok yang cerdik dan licik itu berhasil memanfaatkan keadaan ini. Jangan kau kira, bahwa karena kebesaran aku Tumapel itu sajalah unsur kemenangan Tumapel atas Kediri. Keempat pangeran yang masih muda itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata yang dibayangkan tidak semudah itu untuk dilaksanakannya. Namun demikian, Pangeran Suelatama tidak mengecewakan keempat pangeran itu. Meskipun tidak, jelas, aku itu bersedia untuk membantu mereka, agar tata kehidupan di Kediri dan Singasari dapat berubah sebagaimana seharusnya. Di samping itu aku akan membina Pakuan ini, berkata aku Suelatama, tetapi aku tentu tidak akan dapat berbuat tergesa-gesa seperti kalian. Aku akan membuat perhitungan yang cermat. Aku akan melangkah jika kau sudah yakin. Keempat pangeran itu mengangguk-angguk. Namun adiknya yang bertubuh kecil itu masih sempat bertanya, kapan kita akan mendapat ketetapan, apa yang akan Kakang Mas lakukan? Dan barangkali kapan Kakang Mas akan mulai? Aku akan memberitahukan semuanya kepada keadilan, jawab aku Suelatama, tetapi sementara ini kalian jangan berbuat apa-apa. Jika kalian salah langkah, maka kalian akan terjerumus ke dalam kesulitan. Baiklah, jawab Pangeran Indrasunu, kami tidak akan berbuat apa-apa selain bersiap-siap menghadapi masa itu. Masa yang akan memutar kembali jalannya sejarah Kediri yang buram ini. Ah, desah Pangeran Suelatama, kita tidak tergesa-gesa. Kita harus berpikir masak-masak. Dengan demikian kita akan mampu mencapai cita-cita itu. Keempat pangeran yang masih muda itu sama sekali tidak dapat memaksa aku Suelatama. Ternyata bahwa aku Suelatama tidak secepat mereka mengambil keputusan. Orang-orang tua selalu lamban, desis pangeran yang bertubuh kecil itu ketika mereka duduk berempat di serambi istana aku Suelatama. Aku Suelatama belum termasuk tua. Ia masih termasuk muda dalam usia, jawab Pangeran Indrasunu.
Tetapi kita harus menghargai pikirannya, berkata pangeran yang seorang lagi, kita memang tidak boleh tergesa-gesa. Tetapi juga tidak tanpa batas, sahut yang lain. Kita akan menunggu, berkata Pangeran Indrasunu, mungkin sampai kita menjadi tua. Tetapi mungkin juga Akuswelatama bekerja lebih cepat dari yang kita duga. Dalam pada itu, keempat pangeran, itu pun merasa tidak perlu lagi berada di pakuan itu lebih lama lagi. Mereka pun segera minta diri, sehingga di Kediri mereka akan dapat mempersiapkan para pengikut masing-masing. Kalian dapat tinggal di sini lebih lama lagi, Akuswelatama berusaha mencegah mereka. Tetapi keempat pangeran itu tidak betah lagi tinggal di pakuan itu oleh gejolak darah mereka. Seolah-olah mereka terpanggil untuk segera pulang kembali dan dengan pengorbanan apapun juga, berusaha menyelamatkan Kediri dari kehancuran yang lebih dalam. Sepeninggal keempat pangeran itu, Akuswelatama justru menjadi sangat prihatin. Ia menjadi bingung menanggapi sikap anak-anak muda itu. Rasa-rasanya mereka sajalah yang mempunyai pandangan dan sikap yang paling benar dan tepat. Adalah wajar bahwa jiwa anak-anak muda itu masih saja meledak-ledak. Tetapi tentu harus pada sasaran yang tepat dan menguntungkan. Dalam kegelisahan itu, maka Akuswelatama berniat untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap dari yang didengarnya dari keempat pangeran itu. Maka yang paling baik dilakukan menurut pertimbangannya adalah menghubungi guru Pangeran Indrasunu sebelum Pangeran Indrasunu sendiri melakukannya, dan barangkali Indrasunu akan menyebut-nyebut dirinya dengan sikap yang keliru. Karena itu, maka Akuswelatama pun memutuskan untuk segera berangkat di keesokan harinya. Bersama beberapa orang pengawalnya ia pun telah pergi ke Padepokan Wasi Sambuja yang menurut Pangeran Indrasunu telah mengalami cedera pula di Singasari karena ia harus berhadapan dengan seorang yang bernama Witantra. Jarak yang harus ditempuh oleh Akuswelatama bukan jarak yang dekat. Tetapi karena persoalan yang akan dibicarakannya pun merupakan persoalan yang penting dan akan dapat berpengaruh bukan saja bagi Kediri, tetapi juga ketenangan pemerintahan Singasari, maka Akuswelatama menganggap perlu untuk pergi sendiri menemuinya. Ia merasa segan untuk memerintahkan para senopatinya datang memanggil Wasi Sambuja. Namun sebenarnya lah Akuswelatama adalah seorang yang memiliki banyak kelebihan. Perjalanan yang betapapun beratnya pernah dilakukannya. Apalagi pada masa mudanya. Ia adalah seorang petualang yang menjelajahi lembah dan pegunungan. Kedatangannya di Padepokan Wasi Sambuja telah mengejutkan orang tua itu. Wasi Sambuja masih selalu berada di sanggarnya untuk memulihkan tubuhnya. Benturan ilmu yang terjadi antara dirinya dengan Witantra telah melukai bagian dalam tubuhnya, sehingga ia harus berbuat sebaik-baiknya untuk menyembuhkannya. Dengan hati yang berdebar-debar, maka Wasi Sambuja yang mendapat kabar kedatangan Akuswelatama dari seorang cantriknya menjadi heran. Adalah satu hal yang aneh, bahwa Akuswelatama dan sebuah pakuan yang jauh telah datang menemuinya di padepokannya. Dalam hubungan apa maka ia datang kemari, bertanya Wasi Sambuja di dalam hatinya. Bahkan ia pun kemudian merasa cemas, bahwa kedatangan Akuswelatama telah mengemban perinlah, apakah dari Kediri atau dari Singasari untuk menangkapnya, karena Pangeran Wirapaksi dapat menarik kesimpulan, bahwa ia sudah memberontak melawan kekuasaan Singasari di Kediri. Namun akhirnya Wasi Sambuja berhasil menenangkan dirinya. Ia sudah mengenali Akuswelatama meskipun belum terlalu akrab. Demikianlah, setelah membenahi diri, maka Wasi Sambuja yang masih belum pulih itu pun keluar dari sanggarnya. Keadaan tubuhnya itu pun menjadi pertimbangannya. Jika ia terpaksa melindungi dirinya, maka ia tidak sedang berada pada puncak kekuatannya. Apalagi ia tahu benar, bahwa Akuswelatama termasuk seorang aku yang luar biasa yang telah meninggalkan kota Raja Kediri untuk tinggal di sebuah pakuan. Dengan berdebar-debar Wasi Sambuja kemudian menerima Akuswelatama yang telah menempuh perjalanan yang sangat jauh itu. Dengan tergesa-gesa para cantrik pun telah menyiapkan jamuan sekedarnya. Air hangat dan beberapa potong makanan. Setelah saling bertanya tentang keselamatan masing-masing, serta setelah Akuswelatama minum beberapa teguk, maka Wasi Sambuja pun kemudian bertanya dengan nada rendah, kedatangan pangeran telah mengejutkan kami yang tinggal di padepokan ini. Pangeran Swelatama tersenyum. Kemudian katanya, Paman Wasi Sambuja, sebenarnya lah kedatanganku ini membawa masalah yang aku anggap penting. Wasi Sambuja mengerutkan keningnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia bertanya, pangeran membuat aku menjadi berdebar-debar. Pangeran Swelatama pun mulai menyentuh kepentingannya datang ke padepokan itu.
Namun demikian ia berusaha untuk menyampaikannya dengan hati-hati, Paman. Bukankah Adimas Pangeran Indrasunu itu murid dari perguruan ini? Wasi Sambuja mengangguk-angguk. Jawabnya, benar Pangeran. Pangeran Indrasunu adalah salah seorang dari muridku di padepokan ini. Pangeran Suelatama mengangguk-angguk. Katanya kemudian, Pangeran Indrasunu telah datang ke Pakuwon. Ia sudah mengatakan segala yang dialaminya di Singasari. Adimas Indrasunu juga bercerita tentang perang tanding terbatas di halaman Pangeran Wirapaksi. Wasi Sambuja mengangguk-angguk. Kemudian dengan nada dalam ia berkata, aku memang sudah merasa, bahwa dengan tindakanku itu aku akan dapat dikenakan tuduhan, bahwa aku sudah melawan pemerintahan Singasari. Tidak, Pangeran Suelatama menyahut, masalah bukan itu. Tetapi yang kemudian berkembang benar-benar mengarah ke sikap itu. Wasi Sambuja menjadi bingung. Kemudian dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah maksud Pangeran? Pangeran Suelatama pun kemudian mengatakan maksud kedatangan Pangeran Indrasunu dengan ketiga orang pangeran yang lain, termasuk adiknya sendiri. Wasi Sambuja termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Pangeran Indrasunu memang seorang yang keras hati. Aku pun telah ikut bersalah, bahwa selama ini aku selalu membesarkan hatinya. Aku telah dicengkam oleh satu kebanggaan bahwa aku telah diangkat menjadi seorang guru bagi seorang pangeran. Kedatanganku ini Paman, berkata Pangeran Suelatama, aku ingin mendapat penjelasan langsung dari Paman Wasi Sambuja, Guru Adimas Pangeran Indrasunu, bagaimanakah pendapat Paman tentang niat Adimas Indrasunu dan saudara-saudara sepupunya itu? Pangeran, jawab Wasi Sambuja, sebenarnya lah bahwa Pangeran Wirapaksi pun menjadi sangat kecewa atas tingkah laku adik iparnya. Bahkan aku sendiri pun telah mendapat tanggapan yang kurang baik dari Pangeran Wirapaksi. Aku menyangka, bahwa kedatangan pangeran kali ini adalah karena pangeran menjalankan tugas untuk menangkap aku. Aku ingin pendapatmu Paman, berkata Pangeran Suelatama, katakan dengan jujur, bagaimana pertimbanganmu? Wasi Sambuja menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, sudah aku katakan Pangeran, bahwa aku telah memanjakannya, justru karena aku menganggap bahwa kedudukanku memberikan nilai yang tinggi bagi padepokan ini. Baru pada saat terakhir aku menyadari bahwa langkahku telah keliru. Dan aku menyesal karenanya. Jadi Paman dapat mengerti jalan pikiran Pangeran Wirapaksi, bertanya aku Suelatama. Aku mengerti, jawab Wasi Sambuja, aku justru menjadi menyesal, bahwa aku telah berbuat aneh di Singasari. Pangeran Suelatama mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, kita sependapat. Aku yakin bahwa pada suatu saat, Adimas Pangeran Indrasunu tentu akan dapat kemari untuk menyampaikan niatnya dan sudah barang tentu akan minta kepada gurunya untuk membantunya. Tentu demikian pula dengan pangeran-pangeran yang lain. Tetapi menurut perhitunganku, Pangeran Indrasunu lah yang akan menjadi penggeraknya, karena ialah yang telah dikecewakan oleh sikap orang-orang Singasari. Karena itulah, maka aku telah datang kemari. Apakah maksud pangeran yang sebenarnya? Aku ingin pangeran mengatakan dengan bahasa yang jelas dan pasti, bertanya Wasi Sambuja. Aku menolak pikiran anak-anak muda cupet budinya itu, jawab aku Suelatama, menurut pikiranku, jika ada hal yang tidak memenuhi selera mereka, sebaiknya dikaji lebih dahulu, apakah yang terjadi itu akan merusak nilai-nilai kehidupan dalam arti sebenarnya. Sebab perubahan-perubahan lahiriah belum tentu berarti pula perubahan-perubahan yang mendalam sampai kepada sikap jiwani. Sebaliknya, unsur-unsur lahiriah yang nampak masih tetap pada wujudnya, belum tentu tidak membawa perubahan yang justru mendasar. Apalagi bahwa yang sebenarnya dilakukannya adalah sekedar kekecewaan pribadi semata-mata, aku Suelatama berhenti sejenak, lalu, tetapi sebaliknya, aku menghargai sikap anak-anak muda yang tidak gentar melihat pembaharuan namun yang masih tetap berakar kepada alas jiwa kita. Wasi Sambuja mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat dengan pangeran. Aku menyesali, apa yang selama ini telah aku lakukan. Aku akan mencoba memberikan nasihat kepada Pangeran Indrasunu apabila ia datang kepadaku. Tetapi pangeran itu pun tentu menjadi kecewa, justru karena aku tidak berhasil memenuhi keinginannya ketika ia berada di Singasari. Terima kasih, berkata Pangeran Suelatama. Namun kemudian katanya, tetapi Paman, kita tidak akan dapat dengan serta-merta menolak. Aku pun tidak berani mengatakan kepada anak-anak itu langsung pada saat jiwa mereka sedang bergejolak.
Aku mencoba mencari sandaran yang kemudian dengan perlahan-lahan dapat mengarahkan pikiran mereka. Aku sadar, jika mereka kecewa, maka mereka akan dapat melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Karena itu, aku ingin mencari jalan yang paling baik untuk memperingatkan agar mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak akan bermanfaat. Baik bagi mereka sendiri, apalagi bagi orang banyak. Wasi Sambuja mengangguk-angguk. Katanya, aku merasa semakin bersalah. Baiklah. Aku akan berusaha, Pangeran. Ketika anak-anak itu menyampaikan maksudnya kepadaku, maka aku menunjukkan sikap yang nampak ragu, justru untuk mencegah agar mereka tidak segera mengambil sikap, berkata Pangeran Suelatama. Dengan demikian, aku sempat memikirkan apa yang sebaiknya aku lakukan. Ya Pangeran, desis Wasi Sambuja. Di Kediri, berkata Pangeran Wirapaksi. Seolah-olah kita sedang menghadapi anak-anak yang bermain-main dengan pisau. Kita tahu bahwa hal itu berbahaya. Tetapi jika kami memaksa untuk mengambil pisau itu, anak itu tentu akan menangis. Jadi, bertanya Wasi Sambuja. Kita akan mengambilnya, namun sementara itu kita harus mempersiapkan permainan yang lain, yang dapat memberinya kepuasan seperti mereka bermain-main dengan pisau, namun yang dapat memberikan manfaat kepada mereka. Wasi Sambuja menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia berkata sesuatu, Pangeran Suelatama telah mendahuluinya, mengucapkannya memang jauh lebih mudah daripada melakukannya. Wasi Sambuja mengangguk-angguk. Namun katanya, tetapi kita harus mencobanya. Dan aku juga akan mencobanya. Terima kasih, sahut Pangeran Suelatama, agaknya kedatanganku ke padepokan ini tidak sia-sia. Ternyata keduanya mendapat kesepakatan sikap. Karena itu, maka mereka berharap bahwa Pangeran Indrasunu dengan ketiga orang saudaranya itu tidak akan terperosok ke dalam sikap yang kurang sewajarnya. Dalam pada itu, setelah bermalam semalam di padepokan itu, maka di keesokan harinya aku Suelatama pun minta diri. Diiringi oleh para pengawalnya, ia pun kembali ke pakuannya. Namun ia sudah mendapatkan bekal yang lebih mantap atas sikapnya. Namun aku Suelatama masih belum berniat menyampaikan persoalan itu kepada para pemimpin di Kediri. Ia masih berusaha untuk mencari jalan keluar. Jika hal itu didengar oleh para pemimpin di Kediri, apalagi Singasari, maka mereka akan mengambil sikap yang lebih keras, yang belum tentu akan dapat menyelesaikan persoalan dengan baik dan tanpa mengorbankan pihak yang manapun juga. Yang dapat dilakukan oleh aku Suelatama justru menunggu, bahwa pada suatu saat, pangeran-pangeran muda itu akan datang kepadanya, dengan pikiran-pikiran yang tentu sudah berkembang. Dalam pada itu, ternyata keempat pangeran itu menganggap bahwa aku Suelatama tentu akan membantu mereka. Jika masih ada persoalan yang terasa belum mapan, segera akan dapat mereka bicarakan sehingga segalanya akan berjalan dengan rancak. Kita harus bersiap-siap, berkata Pangeran Indrasunu, kita tidak dapat menunda terlalu lama. Kita harus bertindak cepat pada saat peradaban Kediri masih belum runtuh sama sekali. Ya, jawab Pangeran bertubuh kecil, ternyata bahwa Kakang Mas Suelatama dapat mengerti pikiran kita. Ia masih muda seperti kita. Umurnya hanya terpaut beberapa tahun saja. Tugasnya sebagai aku membuatnya seperti orang yang sudah jauh lebih tua dari umurnya yang sebenarnya, berkata pangeran yang lain. Anggapan itu telah menjadi alas sikap dan tindakan para pangeran yang masih belum sempat melihat dunia dengan dewasa. Sementara itu, mereka telah mulai dengan latihan-latihan atas para pengikut mereka masing-masing. Beberapa orang pengawal yang setia dan janji-janji yang mempesona. Aku akan menemui guru, berkata Pangeran Indrasunu pada suatu saat. Aku juga, desis pangeran yang bertubuh kecil. Iya. Aku berpendapat demikian. Demikian pula saudara-saudaranya. Mereka menganggap bahwa guru mereka masing-masing tentu akan bersedia membantu mereka dalam keadaan yang menurut mereka sangat gawat. Di hari berikutnya, Pangeran Indrasunu telah pergi ke padepokan Wasi Sambuja. Dengan penuh harapan ia berniat untuk menghimpun kekuatan di padepokannya bersama para pengawalnya yang sudah lebih dahulu disiapkan. Kedatangan Pangeran Indrasunu ke padepokan itu memang sudah diperhitungkan oleh Wasi Sambuja seperti yang sebelumnya telah disebut-sebut oleh aku Suelatama. Namun dalam pada itu, Wasi Sambuja menerimanya seolah-olah ia masih belum mengetahui alasan kedatangan Pangeran Indrasunu. Guru, berkata Pangeran Indrasunu, tidak ada orang yang akan mendengarkan keluhanku selain guru.
Apa yang terjadi pangeran? Bertanya Wasi Sambuja, aku akan berusaha untuk membantu segalanya kesulitan yang terjadi atas pangeran. Terima kasih guru, jawab Pangeran Indrasunu, selama ini aku memang merasa bahwa guru selalu memenuhi keinginanku. Sampai pada persoalan yang terakhir yang terjadi di rumah Kakang Mas Wirapaksi, guru telah menunjukkan betapa guru benar-benar berusaha untuk mengangkat martabatku. Iya, Pangeran. Pangeran adalah muridku. Adalah kewajibanku untuk berbuat apa saja bagi kebaikan Pangeran, jawab Wasi Sambuja. Terima kasih guru, desis Pangeran Indrasunu. Wasi Sambuja mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tetapi pangeran belum mengatakan, apa yang pangeran inginkan. Pangeran Indrasunu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, guru. Agaknya memang sudah saatnya untuk berbuat sesuatu bagi Kediri. Apa yang baik kita lakukan? Bertanya Wasi Sambuja. Pangeran Indrasunu pun kemudian menceritakan rencananya bersama ketiga pangeran yang lain. Mereka bahkan telah menemui Pangeran Suelatama yang lebih senang hidup di luar lingkungan istana dan kota raja. Wasi Sambuja menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Pangeran Indrasunu berkata lebih lanjut, Kakang Mas Pangeran Suelatama telah bersedia membantu kami. Sebagaimana telah terjadi, Tumapel mampu mengalahkan Kediri. Padahal Kakang Mas Suelatama memiliki kelebihan dalam segala segi dari Ken Arok pada waktu itu. Wasi Sambuja memandang Pangeran Indrasunu sejenak. Kemudian katanya, tetapi yang perlu pangeran ketahui, bahwa Singasari sekarang pun memiliki banyak kelebihan dari Kediri pada waktu itu. Apalagi Kediri pada waktu itu telah dilanda oleh perselisihan ke dalam yang tidak ada habisnya dari golongan-golongan yang ada. Masing-masing menganggap diri mereka, maksudku golongan mereka adalah golongan yang paling baik. Akhirnya benturan-benturan sikap yang tidak terkendali, telah membuat Kediri ringkih. Sekarang kita menghadapi masalah yang serupa, berkata Pangeran Indrasunu, beberapa golongan di Singasari sedang berusaha untuk meruntuhkan peradaban. Apa yang baik kita lakukan? Bertanya Wasi Sambuja. Pangeran Indrasunu pun kemudian menceritakan rencananya bersama ketiga pangeran yang lain. Bahkan juga di Kediri. Jika Kakang Mas Suelatama bangkit untuk menegakkannya, maka rakyat Kediri dan Singasari tentu akan mendukungnya. Pangeran, berkata Wasi Sambuja, segala tindakan, apalagi sesuatu yang besar dan mempunyai jangkauan yang luas dan panjang, harus dipikirkan masak-masak. Tetapi aku sudah memikirkannya, jawab Pangeran Indrasunu, dan bukankah guru sudah berjanji untuk membantuku? Benar Pangeran, jawab Wasi Sambuja, aku akan selalu membantu Pangeran. Aku akan berbuat apa saja bagi kebaikan Pangeran seperti yang sudah aku katakan. Jika demikian, kita akan segera dapat mulai guru, berkata Pangeran Indrasunu, Kakang Mas Suelatama pun sudah siap. Pangeran, berkata Wasi Sambuja, sebenarnya lah aku memang harus berbuat apa saja bagi kebaikan Pangeran. Jika perlu aku harus menunjukkan jalan yang harus Pangeran tempuh. Bagus, Pangeran Indrasunu hampir berteriak, aku memang memerlukannya. Bahkan aku harus berani mengatakan kepada Pangeran apa yang sebenarnya menurut pikiranku, desis Wasi Sambuja, lalu, aku mohon maaf Pangeran, bahwa untuk kebaikan Pangeran, mungkin aku akan mengatakan yang lain dari keinginan Pangeran. Wajah Pangeran Indrasunu menjadi tegang. Namun ia masih menahan diri dan menunggu apa yang dikatakan oleh Wasi Sambuja selanjutnya. Pangeran, berkata Wasi Sambuja, aku sudah berusaha untuk menebus kekalahan Pangeran. Bahkan hampir saja merenggut nyawaku sendiri. Namun demikian, aku tidak berhasil. Adalah menjadi kewajiban kita, orang-orang yang mengembara di dunia olah kanuragan, untuk mengakui dengan jantan, kenyataan yang dihadapinya. Ternyata aku dapat dikalahkan oleh seseorang yang bernama Witantra itu. Tetapi guru, sahut Pangeran Indrasunu, kita tidak akan turun lagi ke arena perang tanding. Kita akan turun ke dalam satu perjuangan untuk menegakkan kewibawaan Kediri. Dengan demikian kita tidak akan dituntut untuk maju ke arena perang tanding seperti yang sudah kita lakukan. Dalam hal yang demikian, maka di samping kemampuan seorang demi seorang, maka kekuatan pasukan pun akan ikut menentukan. Aku dan 4 orang saudaraku, bahkan salah seorang di antara kami adalah aku Suelatama, telah bersepakat untuk bertempur. Bukan saja untuk melepaskan belenggu yang telah dipasang oleh Singasari sejak masa Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi, tetapi kami pun harus membersihkan Kediri dari orang-orang yang sudah kehilangan dirinya sendiri.
Tetapi pangeran, berkata Wasi Sambuja, apakah cara yang Angger pilih itu sesuai untuk saat seperti sekarang ini? Apakah ada cara yang lain? Bertanya Pangeran Indrasunu. Pangeran, berkata Wasi Sambuja, aku mohon maaf. Aku sudah berjanji untuk mengatakan yang paling baik bagi pangeran. Karena itu, cobalah pangeran menimbang, bahwa jika pangeran melakukannya sekarang, maka orang-orang Singasari dan orang-orang Kediri itu akan mengatakan, bahwa yang pangeran lakukan itu tidak lebih dari kekecewaan pribadi. Dengan demikian, maka yang akan pangeran lakukan tidak akan mendapat dukungan rakyat Kediri apalagi Singasari. Omong kosong, jawab Pangeran Indrasunu, yang terjadi itu hanyalah salah satu sebab. Tetapi sebab yang utama telah aku katakan. Meskipun demikian pangeran, jika pangeran sudi mendengarkan nasihatku, baik sebagai orang yang telah berumur lanjut, maupun sebagai guru pangeran sendiri, sebaiknya pangeran merenungkan niat pangeran itu 2-3 kali lagi. Sementara itu, peradaban yang ingin aku tegakkan sudah musnah sama sekali, potong Pangeran Indrasunu dengan serta-merta. Tidak pangeran. Pangeran tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan. Sejak aku memasuki arena, aku sudah menolak untuk disebut memberontak terhadap kekuasaan Kediri dan apalagi Singasari. Sedangkan yang akan kita lakukan sebenarnya lah, memberontak terhadap orang-orang yang sekarang berkuasa di Kediri dan Singasari, potong Pangeran Indrasunu. Pangeran, suara Wasi Sambuja merendah, itulah yang aku cemaskan. Masalahnya sebenarnya dapat dibatasi. Tetapi pangeran telah mengembangkannya sehingga masalahnya telah merambat ke masalah yang sangat besar. Guru, suara Pangeran Indrasunu meninggi, kenapa tiba-tiba guru sudah berubah? Maaf pangeran. Aku mulai menilai sikapku sendiri terhadap pangeran, jawab Wasi Sambuja, nampaknya selama ini tindakanku keliru. Sekarang, meskipun sudah agak terlambat, aku merasa perlu untuk memperbaiki. Jadi tegasnya guru menolak permintaanku, bertanya Pangeran Indrasunu dengan nada keras. Permintaan yang sebenarnya telah aku penuhi. Yaitu mengatakan apa yang sebaiknya bagi pangeran, jawab Wasi Sambuja. Wajah Pangeran Indrasunu menjadi semakin tegang. Dengan keras ia menegaskan, jadi guru tidak mau memberontak bersama kami, termasuk Kakang Mas Welatama. Aku mohon maaf pangeran. Langkah itu adalah langkah yang keliru untuk saat ini, jawab Wasi Sambuja. Baiklah, Pangeran Indrasunu menggeram, Kakang Mas Welatama tentu akan membuat perhitungan dengan guru. Guru sudah terlanjur mengetahui rencana kami, sementara guru tidak sependapat dengan kami. Jangan mengancam begitu pangeran, jawab Wasi Sambuja, meskipun aku mempunyai pendirian dan sikap tersendiri, tetapi aku bukan pengkhianat yang akan menimbulkan kekisruhan justru sebelum persoalan yang sebenarnya mulai. Sekarang guru berkata demikian, tetapi siapa tahu, apa yang akan guru katakan besok, geram Pangeran Indrasunu. Pangeran, desis Wasi Sambuja, jika aku ingin berkhianat, maka alangkah mudahnya untuk melakukannya sekarang. Menangkap pangeran dan melemparkan pangeran ke hadapan Sri Maharaja di Singasari. Apakah pangeran menyangka bahwa aku tidak dapat menangkap pangeran sekarang ini? Wajah Pangeran Indrasunu menjadi merah seperti bara. Tetapi ia tidak berani berbuat sesuatu. Jika gurunya benar-benar marah, maka ia akan dapat melakukan satu tindakan yang gawat baginya. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia pun telah minta diri untuk meninggalkan padepokan itu. Ternyata gurunya tidak menahannya dan apalagi menangkapnya. Sejenak kemudian maka kudanya pun telah berderap. Kaki Pangeran Indrasunu menghentak-hentak perut kudanya, seakan-akan ia ingin melepaskan kemarahannya. Sepeninggal Pangeran Indrasunu, Wasi Sambuja menarik nafas panjang. Ia pun turut merasa bersalah. Ia telah memanjakan anak muda itu, segala yang dikehendakinya, seakan-akan selalu dipenuhinya. Tetapi permintaannya kali ini ternyata terlalu banyak. Wasi Sambuja tidak dapat tinggal diam. Ia tahu bahwa Pangeran Indrasunu tentu akan pergi ke Aku Swelatama. Meskipun demikian, Wasi Sambuja tidak perlu mencemaskan lagi. Aku Swelatama sudah menentukan sikapnya. Dalam pada itu, Pangeran Indrasunu yang kembali ke Kediri telah menjumpai saudara-saudaranya. Dengan menyesal ia mengatakan kepada saudara-saudaranya, bahwa gurunya untuk sementara tidak dapat berbuat apa-apa. Keadaannya justru mengkhawatirkan. Guru luka di dalam, berkata Pangeran Indrasunu. Tetapi apakah luka itu tidak akan sembuh, bertanya pangeran yang bertubuh kecil. Tetapi kapan?
Apalagi jika guru menjadi cacat, jawab Pangeran Indrasunu. Saudara-saudaranya mengangguk-angguk. Mereka percaya kepada keterangan Pangeran Indrasunu. Sebenarnya lah bahwa Pangeran Indrasunu tidak dapat mengatakan bahwa gurunya telah menolak permintaannya. Dengan demikian maka para pangeran itu akan menjadi kendor dan patah, sehingga niatnya tidak akan terpenuhi. Tetapi jangan cemas, berkata pangeran yang bertubuh kecil, bukankah Kakang Mas Suelatama sudah menyatakan diri untuk melakukannya? Kita akan pergi kepadanya dan mengatakan segalanya. Bagaimana dengan persiapan kita sendiri, bertanya pangeran yang lain. Pengawal-pengawalku sudah siap, berkata Pangeran Indrasunu. Pengawal-pengawalku juga sudah siap meskipun tidak terlalu banyak, berkata pangeran yang lain. Namun katanya kemudian, tetapi aku akan bertemu dengan guru. Jika guru bersedia membantuku dengan mempersiapkan para cantrik dari padepokannya maka kekuatan kita akan berlipat. Aku juga, berkata pangeran yang bertubuh kecil, kecuali Kakang Mas Suelatama, aku akan minta bantuan guru. Ternyata ketiga pangeran yang lain itu pun masih akan menjumpai guru mereka masing-masing. Mereka akan merasa kuat untuk mulai dengan satu sikap yang akan dapat merubah keadaan Kediri untuk selanjutnya. Sebagaimana Wasi Sambuja, pada umumnya guru-guru para pangeran muda itu juga memanjakan murid-muridnya. Kecuali mereka berbangga bahwa mereka mempunyai murid seorang pangeran, bukan saja karena derajat, tetapi pada umumnya mereka memberikan dana yang cukup banyak bagi guru-guru mereka. Uang, bahkan kadang-kadang barang-barang berharga, atau seekor kuda yang tegar. Karena itu, maka ketiga orang guru dari ketiga orang pangeran yang bersama Pangeran Indrasunu telah menentukan sikapnya itu dengan senang hati berusaha untuk membantu mereka apapun yang akan mereka lakukan. Kita harus bersiap guru, berkata pangeran yang bertubuh kecil pada waktu dekat kita akan mulai. Kakang Mas Suelatama sudah siap untuk bertindak kapan saja kita kehendaki. Baiklah. Kita akan mempersiapkan diri dalam waktu dekat. Pada umumnya para cantrik sudah mengusai ilmu kanuragan. Sehingga kita akan dapat bergerak kapan saja. Berkata gurunya seorang yang telah melampaui umur pertengahan abad. Namun dalam pada itu, keempat pangeran itu masih merasa perlu untuk sekali lagi pergi kepada Pangeran Suelatama di Pakuonnya. Mereka berniat untuk merencanakan saat yang paling baik untuk mulai dengan satu tindakan yang nyata untuk merubah keadaan. Kita tidak perlu berkumpul di Pakuan Kakang Mas Suelatama, berkata pangeran yang bertubuh kecil, kita bergerak dari padepokan kita masing-masing. Sementara gerakan yang paling besar akan dimulai dari Pakuan Kakang Mas Suelatama. Ya. Dengan demikian maka gerakan itu akan nampak terjadi di segala arah. Rakyat Kediri pun akan segera bangkit untuk mendukungnya terutama para bangsawan yang masih setia kepada leluhurnya. Pengaruh para bangsawan itu akan segera menjalar di kalangan para pengikut masing-masing. Para pengawal mereka dan orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Dengan demikian maka api yang kita nyalakan, akan segera membakar seluruh Kediri. Jika rakyat Kediri sudah bertekad bulat, maka kekuatan apapun tidak akan dapat mencegahnya. Bukan saja rakyat Kediri. Beberapa orang pemimpin Singasari yang setia akan peradaban kita pun akan membantu. Nah, di Singasari juga akan timbul perpecahan. Dengan demikian maka Singasari akan menjadi ringkih. Keempat pangeran itu tertawa. Seolah-olah segalanya sudah berlangsung. Namun demikian, mereka tidak kehilangan kewaspadaan. Dalam perjalanan ke Pakuan Pangeran Suelatama, mereka sudah merencanakan, selain gerakan nyata dengan kekuatan, mereka pun harus meyakinkan beberapa pihak, bahwa perjuangan mereka adalah benar. Kediri pada dasarnya bukan bagian dari Singasari. Selebihnya, mereka harus merombak tata kehidupan yang goyah di Kediri dan Singasari. Dalam pada itu, mereka pun menjadi semakin lama semakin dekat dengan Pakuan yang mereka tuju. Pakuan Kabanaran yang dipimpin oleh Aku Suelatama. Demikian keempat pangeran itu memasuki Pakuan Kabanaran, maka jantung mereka menjadi berdebar-debar. Mereka melihat di beberapa tempat para pengawal sedang berlatih perang. Bahkan di alun-alun anak-anak bersorak-sorak di seputar gawar yang telah dipasang. Beberapa orang pengawal sedang mengadakan sodoran. Mereka menunggang kuda sambil membawa tongkat panjang yang berujung bulat dan diperlunak dengan kain. Dengan senjata tongkat itu mereka saling menyerang dan berusaha menjatuhkan lawannya dari punggung kudanya. Keempat pangeran itu berhenti sejenak. Pangeran Indrasunu yang turun dari kudanya telah mendekati seorang anak muda yang sedang menonton sodoran itu.
Apakah mereka melakukannya setiap hari? Bertanya Pangeran Indrasunu. Tidak setiap hari. Tetapi setiap 3 hari sekali sejak beberapa saat yang lampau, jawab anak muda itu. Dan pengawal yang berlatih di beberapa tempat itu, bertanya Pangeran Indrasunu pula. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh para pengawal yang sedang mengadakan sodoran itu, jawab anak muda itu. Pangeran Indrasunu mengangguk-angguk. Ketika ia kembali kepada ketiga pangeran yang lain, maka ia berdesis, ternyata Kakang Mas Swelatama sudah memulainya. Para pengawal sudah digerakkan untuk berlatih perang. Pangeran yang bertubuh kecil tertawa. Katanya, Kakang Mas memang seorang yang bertindak cepat. Tidak ragu-ragu dan memperhitungkan waktu sebaik-baiknya. Keempat orang pangeran itu pun kemudian dengan tergesa-gesa melanjutkan perjalanan menuju ke istana Aku Swelatama. Hati mereka rasa-rasanya menjadi mekar melihat persiapan di pakuan itu. Demikian mereka memasuki regol istana Aku Swelatama, mereka pun segera disambut oleh pengawal yang bertugas di halaman. Para pengawal itu menerima kuda-kuda mereka dan mempersilahkan mereka naik ke pendapa, sementara yang lain telah memberitahukan kehadiran keempat pangeran itu. Keempat pangeran itu pun kemudian telah dipersilahkan untuk masuk ke bangsal dalam. Aku Swelatama telah menerima mereka di bangsal dalam, sebagaimana aku sering mengadakan pembicaraan dengan orang-orang terpenting di pakuannya. Setelah mengucapkan selamat datang, dan bertanya tentang keselamatan keluarga di Kediri, maka aku itu pun mempersilahkan tamu-tamunya makan dan minum hidangan yang disuguhkan bagi mereka. Aku merasa senang kalian datang lagi ke pakuan yang sepi ini, berkata Aku Swelatama, aku ingin mempersilahkan kalian berada di sini lagi beberapa hari. Kakang Mas sudah mengadakan persiapan-persiapan sebaik-baiknya, berkata adiknya, pangeran yang bertubuh kecil. Pangeran Swelatama mengangguk-angguk. Katanya, kami memang sudah mengadakan latihan-latihan sekedarnya. Terima kasih Kakang Mas, sahut Pangeran Indrasunulah yang menyahut, tetapi apakah Kakang Mas sudah mempunyai rencana waktu yang paling baik memulainya? Mulai apa? Bertanya Pangeran Swelatama. Pangeran Indrasunu mengerutkan keningnya. Namun disangkanya aku itu sedang bergurau. Karena itu maka Pangeran Indrasunu justru bertanya, jadi apakah yang sedang Kakang Mas persiapkan? Pangeran Swelatama tersenyum. Katanya, aku sedang mempersiapkan satu pameran kesiagaan para pengawal di pakuan ini. Aku ingin memperingati genap 10 tahun aku berkuasa di sini sebagai seorang aku. Aku mulai pada saat aku masih sangat muda. Pada umur 20 tahun aku sudah menjadi aku. Pangeran Indrasunu mengerutkan keningnya. Namun Pangeran Swelatama meneruskan, daerah ini semula adalah daerah yang terkutuk. Tidak ada seorang pun yang bersedia memerintah daerah ini dengan cara apapun juga, karena daerah ini dikuasai oleh beberapa kelompok penjahat yang kuat. Aku itu berhenti sejenak. Lalu katanya kepada adiknya, bukankah kau masih ingat apa yang pernah terjadi 10 tahun yang lalu? Aku membawa sepasukan pengawal dari Kediri. Aku telah memilih sekelompok pengawal yang menyatakan itu, aku berhasil membersihkan daerah ini. Aku menangkap 3 orang gegeduknya dan membunuh 2 di antara mereka. Akhirnya daerah ini menjadi aman, dan aku diberi wewenang untuk mendirikan pakuan di sini. Pangeran Indrasunu dan ketiga orang pangeran yang lain termangu-mangu sejenak. Dengan nada rendah Pangeran Indrasunu bertanya, apakah maksud Kakang Mas, latihan-latihan itu diselenggarakan sekedar menunjukkan keterampilan dalam peringatan tahun ke-10 itu? Ya. Kami, para pemimpin di pakuan ini ingin mengenang kembali hari-hari yang penuh dengan ketegangan itu. Tetapi dengan kebanggaan di hati, bahwa kami masih tetap kuat sampai saat ini. Apalagi pada akhir-akhir ini mulai terdengar lagi kelompok-kelompok penjahat yang mencoba menjamah pakuan ini, meskipun asalnya dari daerah di luar pakuan ini, jawab Aku Swelatama, karena itu, kami wajib memperingatkan agar mereka menyadari bahwa pakuan ini adalah pakuan yang kuat. Keempat pangeran itu saling berpandangan. Dalam pada itu Pangeran Indrasunu pun bertanya dengan ragu-ragu, jadi, bukankah Kakang Mas juga sekaligus mempersiapkan diri menghadapi rencana yang sudah kita susun? Rencana yang mana? Bertanya Aku Swelatama. Keempat pangeran itu menjadi bingung. Apalagi ketika mereka mendapat kesan bahwa aku itu benar-benar tidak tahu rencana yang mereka maksudkan. Justru karena itu, maka keempat pangeran itu bagaikan kehilangan akal. Mereka saling berdiam diri dan saling berpandangan. Sehingga karena itu, maka Aku Swelatama itu pun bertanya pula, cobalah jelaskan.
Barangkali dengan demikian aku akan dapat menanggapinya. Pangeran Indrasunu yang berdebar-debar berusaha untuk menjelaskan maksud mereka. Katanya, Kakang Mas Welatama. Beberapa saat yang lampau kami telah pernah datang kemari untuk memberitahukan keadaan Kediri dan Singasari yang semakin merosot dipandang dari segi peradabannya. Kebiasaan-kebiasaan buruk semakin berkembang. Sementara orang-orang Kediri sudah melupakan sama sekali kemungkinan untuk tegak sebagai satu bangsa yang besar seperti masa lampau. Pangeran Suelatama mengangguk-angguk. Katanya kemudian, itulah yang kalian maksud. Kalian memang pernah menyatakan kepadaku bahwa kalian ingin membuat satu kejutan di Kediri dan Singasari. Ya, berkata Pangeran Indrasunu, kita akan merintis satu gerakan untuk membangunkan rakyat Kediri dan sekaligus rakyat Singasari untuk menegakkan peradaban dan menyingkirkan kebiasaan buruk yang kini sedang meracuni rakyat. Pangeran Suelatama itu pun kemudian tersenyum. Katanya, Adimas, aku sudah pernah mendengar kalian mengatakannya kepadaku. Tetapi aku tidak pernah menganggap bahwa hal itu akan sungguh-sungguh kalian lakukan. Aku mengira bahwa hal itu kalian katakan kepadaku pada waktu itu, justru karena hati Adimas Indrasunu sedang dibakar oleh satu kekecewaan. Bukankah Adimas Pangeran Indrasunu gagal mengambil seorang perempuan yang bernama Ken Padmi dari rumah Mahendra? Justru setelah melewati semacam sayembara tanding, Adimas pun telah gagal pula. Bahkan guru Adimas Indrasunu, Wasi Sambuja pun telah tidak berhasil mengalahkan Witantra. Tidak, bantah Pangeran Indrasunu dengan serta-merta, aku sama sekali tidak melakukannya karena sakit hati atas kegagalan keinginan pribadi. Tetapi justru karena itu aku melihat kekurangan yang terdapat di Singasari dan Kediri. Adimas, berkata Pangeran Suelatama, agaknya jiwa Adimas sedang terguncang. Kegagalan Adimas telah membuat Adimas kehilangan pengamatan diri. Dengan demikian maka, Adimas melihat orang lain selalu bersalah. Tanpa menyadari keadaan diri sendiri, Adimas menganggap bahwa keadaan menjadi semakin buruk. Tidak. Aku yakin akan kebenaran perjuangan ini, bantah Pangeran Indrasunu, Kakang Mas juga sudah membenarkan sikap kami beberapa waktu yang lalu. Tetapi tiba-tiba sikap Kakang Mas berubah. Bukan berubah, jawab aku Suelatama, tetapi aku saat itu menganggap bahwa Adimas tidak bersungguh-sungguh. Aku tidak pernah bermain-main dengan nasib Kediri dan Singasari, sahut Pangeran Indrasunu. Tetapi pada waktu itu Adimas benar-benar baru dicengkam oleh kekecewaan, jawab Pangeran Suelatama. Aku dapat membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan kita dalam keseluruhan, kepentingan Kediri dan Singasari, jawab Pangeran Indrasunu. Pangeran Suelatama menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Adimas Pangeran seluruhnya. Aku mengerti bahwa jiwa kalian memang sedang bergejolak. Tetapi kalian harus dapat memilih sasaran dalam keadaan seperti sekarang ini. Aku juga seorang yang menganggap bahwa keadaan sekarang masih belum seperti yang kita inginkan. Tetapi memperbaiki keadaan itu tidak selalu harus dilakukan dengan kekerasan seperti yang Adimas maksudkan. Bukankah Adimas Pangeran berempat ingin mendorong aku untuk memberontak? Atau tegasnya ingin mempergunakan pakuan ini sebagai landasan perjuangan kalian? Perjuangan yang dinyalakan sekedar karena kekecewaan pribadi. Tidak. Itu tidak benar, bantah Pangeran yang bertubuh kecil. Kakang Mas menilai persoalan ini semata-mata karena keadaan Kakang Mas Pangeran Indrasunu. Tetapi Kakang Mas harus menilai keadaan kami bertiga. Kami sama sekali tidak dikecewakan oleh apapun juga secara pribadi. Tetapi kami pun telah bertekad untuk mengadakan perombakan yang mengakar dari persoalan yang berkembang sekarang ini. Adimas, berkata Pangeran Suelatama, aku belum termasuk golongan orang-orang tua di Kediri. Tetapi aku mempunyai pengalaman lebih banyak dari kalian. Karena itu, aku ingin memperingatkan agar kalian melihat keadaan ini dengan pandangan yang lebih luas. Melihat dasar dari gejolak perasaan kalian yang mencari sebab dari kekecewaan itu. Kami sudah melakukannya Kakang Mas, jawab Pangeran Indrasunu, dan hasil yang kami ketemukan adalah keputusan untuk melakukan usaha yang akan didukung oleh seluruh rakyat Kediri dan Singasari. Tetapi kalian harus mempunyai rencana yang mendasar. Kalian harus mengerti landasan perjuangan kalian, tujuan yang hendak dicapai, dan penilaian atas usaha itu. Apakah yang akan kalian capai itu lebih baik, atau justru lebih buruk dari keadaan sekarang, berkata Pangeran Suelatama. Pangeran-pangeran yang masih muda itu tidak sabar lagi.
Seorang di antara mereka pun kemudian berkata, kami tidak akan melangkah surut Kakang Mas. Tahap pemikiran, penilaian dan rencana sudah kami lalui. Kami telah sampai kepada tahap pelaksanaan. Karena itu, kami mohon Kakang Mas dapat mengikuti jalan pikiran kami. Kami bukan kanak-kanak yang masih dicengkam oleh perasaan semata-mata. Tetapi kami sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak bagi satu kepentingan besar seperti sekarang ini. Aku Suelatama menarik nafas dalam-dalam. Anak-anak muda itu benar-benar sudah sulit untuk diajak bicara. Namun ia masih mencoba untuk meredakan ketegangan di hati para pangeran muda itu, katanya, Adimas. Jika Adimas sudah melewati beberapa tingkatan dalam usaha kalian, maka berilah aku kesempatan untuk berpikir. Mungkin aku memang lamban. Tetapi aku berusaha untuk berhati-hati. Waktu untuk berpikir sudah cukup lama Kakang Mas, jawab Pangeran Indrasunu, yang kami harapkan sekarang, Kakang Mas dapat mulai bergerak. Adalah satu keuntungan bahwa pada saat ini pasukan pengawal Pakuan ini sedang berlatih. Hal ini akan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan begitu Adimas, jawab Pangeran Suelatama, latihan untuk merayakan satu kebanggaan di masa lampau akan berbeda dengan latihan-latihan untuk satu kepentingan yang jauh lebih gawat. Kakang Mas. Kami tidak mau terlambat, jawab pangeran yang bertubuh kecil. Tetapi terus terang, aku belum dapat mengatakan apa-apa sekarang ini, berkata Pangeran Suelatama. Wajah para pangeran itu menjadi merah. Pangeran yang bertubuh kecil itu pun berkata, Kakang Mas telah menyesatkan dugaan kami. Semula kami menyangka bahwa Kakang Mas sudah menyatakan kesediaan Kakang Mas untuk bersama-sama dengan kami berjuang bagi Kediri dan Singasari. Tetapi ternyata pada saat kami sudah siap untuk mulai, Kakang Mas telah mengingkarinya. Kalian salah paham, jawab aku Suelatama. Tidak. Jika terjadi salah paham, tentu tidak kami berempat seluruhnya, jawab Pangeran Indrasunu. Aku tidak dapat menjelaskan lebih banyak lagi Adimas, berkata Pangeran Suelatama, hanya itulah yang dapat aku katakan, tetapi dengan sepenuh harapan, bahwa Adimas akan dapat mengerti bahwa untuk satu pekerjaan yang besar, diperlukan perhitungan yang sangat cermat. Sudah aku katakan berulang kali, bahwa kami sudah membuat perhitungan sebaik-baiknya. Tidak ada yang salah lagi menurut hitungan kami, jawab salah seorang dari pangeran-pangeran muda itu. Yang jelas masih ada satu kesalahan, jawab aku Suelatama. Kesalahan apa? Bertanya pangeran yang bertubuh kecil. Bahwa Pakuan ini kau anggap sudah siap untuk ikut serta dalam gerakan kalian pada saat ini, jawab aku Suelatama. Bukan kesalahan. Tetapi keingkaran, jawab Pangeran Indrasunu tegas. Terasa kuping Pangeran Suelatama menjadi panas. Tetapi ia masih tetap menahan diri menghadapi pangeran-pangeran yang masih muda dan masih mudah digerakkan oleh perasaan semata-mata. Namun sebenarnya lah bukan kemudaan mereka semata-mata yang telah menyesatkan mereka. Banyak di antara anak-anak muda yang lain yang berbuat jauh lebih baik dari yang telah mereka lakukan. Tetapi ternyata anak-anak muda yang dihadapinya itu benar-benar telah mengeraskan hatinya untuk satu niat yang bagi aku Suelatama kurang menguntungkan bagi segala pihak. Karena itu, maka aku Suelatama itu pun kemudian berkata, Adimas Pangeran berempat. Jika demikian, baiklah aku berkata langsung pada pokok persoalannya agar tidak lagi terjadi salah paham. Sebenarnya lah aku tidak akan dapat dilibatkan ke dalam rencana kalian. Justru aku telah berusaha untuk mencegah agar kalian mengurungkan niat kalian, karena jika kalian melakukannya, maka yang akan terjadi adalah goncangan-goncangan yang dahsyat. Yang akan terjadi adalah bencana yang besar yang akan melanda seluruh negeri dan yang kemudian akan paling menderita adalah rakyat kecil yang tidak tahu menahu, apakah yang sebenarnya telah terjadi, karena perubahan-perubahan yang tidak mendasar, pada hakikatnya tidak akan memperbaiki keadaan mereka. Keempat pangeran muda itu tidak lagi dapat menahan diri. Jantung mereka bagaikan terbakar. Mereka menganggap bahwa Pangeran Suelatama telah mengingkari janji. Karena itu, maka tiba-tiba saja Pangeran Indrasunu yang tidak dapat menahan diri lagi itu pun berkata, aku mengerti Kakang Mas, bahwa Kakang Mas ingin tampil di paling depan, sehingga Kakang Maslah yang kelak akan mendapat julukan sebagai pembebas tanah ini. Jika demikian niatnya, sebenarnya lah kami tidak berkeberatan sama sekali jika Kakang Maslah yang akan disebut sebagai pemimpin dari pemberontakan ini. Dan yang kelak pada saatnya Singasari yang sekarang jatuh, Kakang Maslah yang pantas untuk duduk di atas singgasana.
Bersambung ke bab 66. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.